Halo teman-teman, selamat datang di Boku no Hero Academy, di mana tempat pelatihan superhero muda yang mempunyai bakat dari seluruh dunia untuk menjadi pahlawan super yang melindungi manusia. Berawal dari seorang yang tidak memiliki bakat, lalu diwariskan bakat oleh superhero terhebat yang memberikan kekuatan kepada dirinya, namanya Deku, dan inilah kisahnya. Ada dua gadis yang digodain oleh dua pemuda pantai dan ditolong oleh rambut keriting. Malah abang yang berekor yang dapat pujian. Penjaga pantai di sini terlihat aneh. Ternyata mereka adalah pahlawan yang disuruh magang. Sebelum jadi pahlawan, mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kalau ini bikin es, kalau ini bikin tali, kalau ini menyelam. Wah, banyak sekali animenya. Ya kan lu juga anime. Wah, mulut kakak ramah sekali. Kenalin nih, namanya Katsuma. Dia hanya hidup bersama kakaknya, ibunya yang meninggal, dan ayahnya yang bekerja seperti Bang Toyib alias jarang pulang. Sebenarnya sih alasan mereka dikirim ke sini untuk menjaga keamanan di pulau ini, sekaligus melatih kekuatan mereka, karena pahlawan nomor satu yang melindungi pulau ini udah pensiun karena faktor usia. Tapi karena penjahat tak kunjung datang, mereka yang lagi semangat-semangatnya bekerja membantu semua yang minta tolong. Semuanya pokoknya. Dari mencari orang hilang, jadi tukang tambal ban, sampai menggendong nenek-nenek. Woi, gue gabut nih, ada kerjaan gak lo? Cari orang hilang aja nih, aku temenin ya. Iya deh, jangan jadi beban ya. Setelah mereka menemukan anak yang hilang atau yang bernama Katsuma, ternyata mereka hanya diprank oleh Mahoru, kakaknya Katsuma. Mahoru hanya mau mengetes seberapa lama para pahlawan mencari adiknya. Karena Deku lama sampainya, Mahoru langsung memarahi Deku. Deku yang berhati mulia langsung meminta maaf. Maaf, bocah kampret. Kembali ke tempat magang, mereka yang bekerja seharian merasa lelah. Untung saja para warga yang baik hati memberikan makanan ala kadarnya. Wah, untung ibu paham. Besok lagi ya bu. Anak gak tahu malu. Pada malam harinya, Deku latihan keras supaya dapat mengendalikan seluruh kekuatannya. Mengingat Deku yang ditunjuk sebagai One for All sekaligus sebagai MC oleh sutradara. Ya, sudah sepantasnya MC lebih OP dari pemeran sampingan. Aku adalah MC, makanya aku harus lebih OP dari yang lain. Tiba-tiba Katsuma datang dan mengatakan bahwa ia melihat penjahat. Karena skenario sutradara Bokugo ada di situ, mereka berdua langsung meluncur ke tempat itu. Tapi ternyata mereka diprank lagi dong oleh kakaknya. Bokugo yang pemarah langsung memarahi anak itu. Untung saja ada Deku yang menahan Bokugo. Baru diprank satu kali dek. Di lain tempat, para pahlawan diburu oleh penjahat dan direbut bakat mereka, tak terkecuali ayah Mahoru yang mempunyai bakat gulungan B. Bakat ini mampu memperbaiki sel-sel mati pada tubuh manusia. Tapi karena sebagian bakat ayah Mahoru sudah diwariskan ke Katsuma, terpaksa dong para penjahat itu mengincar bakat Katsuma. Karena berkat bakat ini, penjahat mampu memperbaiki sel-sel mati pada tubuhnya. Katsuma pergi menemui Deku untuk meminta maaf atas segala yang terjadi. Kak Deku, aku minta maaf ya atas kesalahan kami yang tadi. Iya. Sebuah kapal besar menabrak dermaga yang dikendalikan oleh beberapa penjahat yang mengincar bakat Katsuma. Katsuma dan Mahoru yang kebetulan dari lokasi itu menelepon kantor pahlawan untuk meminta bantuan. Kebetulan yang mengangkatnya adalah Bokugo. Ia tidak percaya karena masih kesal dengan kejadian malam tadi. Lo bocil yang malam tadi kan mau prank lagi dek. Berkat skenario sutradara, Deku mendengar pembicaraan mereka dan langsung meluncur ke tempat itu. Para penjahat berpencar untuk menemukan Katsuma. Ada babang mumi, ada babang serigala, ada adik rambut merah, dan ada babang pencuri bakat. Mereka semua membuat onar di tempat itu dan menghancurkan sebagian pulau. Babang serigala dihadang oleh beberapa pahlawan yang berjaga di sekitar situ. Wah, lawan babang serigala nih. 5 minutes later. Lawan bocil ternyata. Izrek. Di lain tempat, babang mumi juga melawan beberapa pahlawan. Awalnya sih mereka kalah, tapi setelah tim Bokugo datang, mereka akhirnya dapat mengalahkan babang mumi. Setelah Bokugo selesai mengalahkan babang mumi, ia langsung menuju penjahat yang masih tersisa. Ada penjahat. Para pahlawan yang berada di kantor dibagi menjadi beberapa tim. Kalian diperintahkan untuk menangkap mereka. Yakin dek?
Setelah Deku sampai di dermaga, ia tidak menemukan Katsuma dan tempat itu juga sudah hancur. Deku pun langsung bergegas ke rumah Katsuma. Mendapati rumahnya yang sudah dihancurkan, Katsuma dan kakaknya sangat ketakutan, terlebih penjahat itu sudah di depan mata. Untung saja Deku cepat sampai dan berhasil mencegah penjahat itu untuk mengambil bakat Katsuma. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa mengalahkan penjahat itu, karena aku adalah MC. Deku pun menghadang penjahat itu dan menyerang dengan sekuat tenaga. Wah, hebat juga nih bocil, kesempatan nih buat ambil bakatnya. Penjahat itu tidak dapat mengambil bakat Deku. Karena apa? Ya, sudah pasti karena penjahat tidak sadar bahwa Deku adalah MC di film ini. MC dilawan, makanya jangan jadi karakter sampingan, bos. Hah? Aku tidak dapat mengambil bakat bocil ini. Karena itu, aku harus melenyapkan bocil ini supaya dia tidak jadi penghalang. Sebelum Deku dilenyapkan, tiba-tiba Bokago datang untuk membantu, akan tetapi mereka tetap bisa dikalahkan dengan mudahnya. Setelah penjahat ini, by the way, penjahat ini bernama Nen. Setelah Nen sang pencuri bakat mau membunuh mereka, Nen tersungkur karena efek dari kekuatannya. Alhasil mereka tidak jadi dibunuh. Nen memerintahkan pasukannya mundur untuk menyembuhkan dirinya. Setelah kejadian penyerangan itu, para warga dievakuasi ke dalam satu tempat sambil menunggu bantuan datang dari pusat. Para pahlawan juga memikirkan strategi untuk mengalahkan penjahat itu. Di tengah perbincangan, Katsuma masuk dan mengaku bahwa yang diincar penjahat itu adalah dirinya. Setelah itu, Katsuma masuk ke kamar di mana Deku dan Bokogo terbaring untuk menyembuhkan mereka dengan bakatnya tersebut. Tak lama kemudian, akhirnya Deku dan Bokogo sembuh dan mulai menyusun rencana. Pada malam harinya, para warga dikumpulkan di suatu goa di ujung pulau mereka untuk memusatkan kekuatan mereka. Keesokan harinya, rencana mereka dimulai yang dipimpin langsung oleh MC kita. Mereka tinggal menunggu kedatangan para penjahat. Setelah penjahatnya datang, mereka pun langsung menjalankan rencana yang sudah mereka rencanakan. Dimulai dengan si Udin yang menembakkan laser dari tubuhnya untuk membuat mereka terpisah. Nen yang sudah sendirian diserang dari berbagai arah untuk menguras tenaga Nen. Di lain sisi, si rambut merah yang terpisah dan terjerumus ke dalam goa, ia diserang oleh beberapa pahlawan yang sudah standby di goa itu. Awalnya sih mereka kalah, tapi karena judul anime ini tentang pahlawan, ya sudah dipastikan mereka akan tetap menang. Begitupun dengan Babang Serigala yang juga dibuat terpisah dari teman-temannya. Para pahlawan juga dibuat standby berada di situ. Walaupun Babang Serigala juga sangat overpower dan sempat berubah ke wujud monster, ya tetap saja kembali ke poin awal, yakni ini film superhero dan pasti mereka akan menang. Akhirnya mereka dapat mengalahkan Babang Serigala dengan membekukannya. Kembali ke tempat Deku, Nen yang tak terkalahkan terus maju menghampiri Katsuma untuk mengambil bakatnya. Seluruh pahlawan yang ada di tempat itu juga udah ngeluarin seluruh kekuatannya. Karena teman-teman Deku udah kalah, kartu as pun dikeluarkan, yaitu Bokogo dan Deku. Mereka berdua menyerang Nen secara bersamaan, akan tetapi Nen yang sangat overpower tetap tidak bisa dikalahkan. Malahan mereka yang diserang bertubi-tubi oleh Nen yang cuma sendirian. Karena Nen terlalu banyak menggunakan bakatnya, efek samping dari kekuatannya pun mulai muncul. Hal ini membuat Deku dan yang lainnya berkesempatan untuk menyerang Nen. Namun, saat akan menyerang Nen, penjahat itu tiba-tiba mengeluarkan petir yang dahsyat. Untung saja Deku sudah meminta kepada salah satu temannya untuk menangkal petir itu. Deku dan Bokogo yang sedang berada di situ pun bersembunyi untuk sementara waktu. Setelah mengeluarkan kekuatannya, ia menyangka bahwa Deku dan Bokogo sudah lenyap. Ia pun langsung bergegas mendatangi Katsuma untuk mengambil bakat yang bisa menyembuhkan dirinya. Sesaat sebelum Nen mengambil bakat Katsuma, Deku langsung menyerang Nen untuk memanfaatkan kondisi Nen yang sudah melemah. Mereka berdua menyerang Nen dengan bertubi-tubi. Setelah Nen sudah mendekati sekarat, ia lalu mengeluarkan bakat terakhirnya, yaitu bakat mengendalikan cuaca. Cuaca di sekitar lokasi itu langsung menjadi buruk. Deku dan Bokogo yang sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya kembali dikalahkan. Di saat yang mencekam, Deku memutuskan untuk memberikan setengah bakatnya kepada Bokogo. Karena bakat Deku One for All bisa diwariskan kepada siapapun yang ia inginkan. Begitu juga dengan Deku yang diwariskan oleh One for All sebelum dirinya. Setelah berhasil memberikan bakatnya kepada Bokogo, kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua dapat mengalahkan Nen dengan sangat dramatis.
Para tim penyelamat akhirnya sampai di pulau ini. Deku meminta maaf kepada One for All sebelum dirinya, karena dia sudah memberikan bakat tersebut kepada Bogogu yang mengakibatkan dirinya tidak mempunyai bakat lagi. Namun ajaibnya, setelah Deku pingsan, kekuatan One for All kembali ke tubuh Deku. Dan kisah pun berakhir dengan bahagia, warga bahagia, pahlawan bahagia, semuanya bahagia. Kecuali Nen yang dibunuh oleh temannya sendiri, dan Deku masih menjadi pewaris tunggal One for All.